Para inoho, Mbak BPD, LPM. Jadi kita juga perlu nanti mengkaji lebih jauh grand design yang sudah dibuat oleh Risa. Dan perlu nanti tidak cukup hari ini ngariungna seperti itu. Jadi grand design itu seperti apa? Nanti kita diketahui. Dari beberapa alternatif mungkin, nah yang ini bisa dilakukan segera, kita laksanakan segera. Terkait dengan anggaran tentu juga ada mekanisme ya Pak. Jadi saya dari Disbudpora sebenarnya ketika berbicara kaitannya nanti ketika berbicara dengan budaya itu bukan peninggalan situs saja. Yang paling utama budaya itu sebuah peradaban masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Jadi artinya ketika alam ini bisa lestari itu merupakan satu tugas kita bersama. Jangan sampai hari ini kita melihat panorama yang indah seperti ini, ketika tidak ada komitmen dari desa untuk bisa membentengi ini semua, awal akhir ini akan terjadi mungkin berbeda strukturnya. Makanya yang paling utama adalah Pak Kepala Desa dengan otonomi desanya paling mudah menggunakan peraturan-peraturan yang ada di desa dulu. Ketika ini kita sepakat untuk agrowisata sawah Nusa, dari sisi nomenklatur peraturan desanya sudah ada kan ya, dibuat perdesnya seperti itu biar kuat. Ketika perdesnya dibuat, nanti Pak Kuwu menetapkan orang-orang yang terlibat di sana, tentunya juga dengan keputusan kepala desa seperti apa, ataupun dengan peraturan kepala desa dulu, sehingga nanti menentukan orang-orang keputusan kepala desa. Itu saja kalau dari saya. Saya juga penduduk sini, Pak Haji kebetulan di Kali Luhur, Berbojo, harusnya turunan di dia. Merasa bergembira, apalagi sekarang ada Pak Haji. Intinya siapa yang tidak mau desa kita ini maju. Desa Sukamaju Abito sebara kali 5 kali kan, buat Pak Haji memang luar biasa sekali. Itu mungkin nanti ilmunya juga bisa diterapkan di sawah Nusa ini untuk bisa, apalagi tadi Pak Haji sudah menyanggupi ketika memang beras organik, ini kan ahlinya nih bagi di pertanian. Jadi bagaimana struktur tanah yang ada Pak Indin, kemudian nanti apalagi misalnya kalau sekarang jenis tanaman padinya seperti apa yang paritas unggulannya yang bisa baik ditanami oleh padi organik. Anu paling baku, anu paling susah memang bagaimana memberdayakan masyarakat. Karena kalau berbicara pemberdayaan masyarakat, membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mau menjadi mau, tidak mampu menjadi mampu, susah memang. Jadi tidak cukup sekali. Pengalaman padi organik, saya dulu membidangi desa ada di Pamarican tadi. Dulu dari PNP Mandiri Pedesaan seluruhnya non-organik, tapi alhamdulillah saat ini sudah organik. Dan ketika sudah organik, apalagi hasilnya baik, itu kita tidak tinggal menunggu waktunya, karena dari juga dari Pamarican itu ada pengusaha dari Korea yang langsung menyerap keunggulan potensi sawah yang ada di Pamarican. Dan itulah Tiabima, Ayu, Sarungan itu bisa membiasa di Batos Abdi di bidang budaya. Kalau saya Pak Ema, permasalahan ini terkait jeruk kunci dan gitu. Jadi tugas kita kalau memang mau sama-sama dengan budayanya, ini harus memilih siapa yang mau menjadi juru kunci di makam keramat kan gitu. Diajukan oleh desa, diajukan ke Abdi, Pak Abdi ayo penetapan juru kunci. Jadi nanti juga tercatat dan terintegrasi. Sehingga ketika sudah ada juru kunci, juru pelihara ya Pak Eman akan bisa dipertanggungjawabkan situs-situs yang ada khususnya di desa Bacalayu. Itu Pak Yus, Pak Yus, intinya siap mendukung lah kan gitu. Berbagai upaya kami untuk kemajuan desa. Jadi saya harapkan hari ini musyawarah
sawala beberapa 2 bulan ke depan itu harus ada action gitu lah, dari actionnya yang mana dulu, yang tentunya yang bisa dilaksanakan. Jangan kita anu hese kurang di awang-awang terus ya mikir seperti itu, sambil nanti uangnya kan berproses nanti dari provinsi, apabila yang bisa diserap oleh kabupaten nanti kita akan masukkan di kabupaten. Ayeuna mah menuju tidak baik-baik saja. Nah gitulah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis sangat luar biasa, putra daerah Seracai ya. Anu janten kupuh di kabupaten ngarujung pisan karena program Pak Kubu di desa Seracai. Salajengna manawi anu sanesna dari tokoh masyarakat, maka Pak Ketua BPD Desa Seracai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dewan di Provinsi, Pak Kadis dan jajarannya, Pak Kades, juga tidak kalah pentingnya panitia anu tiasa ngawujudkeun di kegiatan yang saya hormati, para tokoh dan yang pada hadir, bisa hadir pada hari ini. Yang pertama, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada panitia, sekaligus di bawah koordinasi Pak Kepala Desa. Saya dari BPD sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini ada awal yang baik. Apresiasi yang kedua, alhamdulillah kedatangan Pak Dewan, Pak Kadis ini memberikan motivasi yang cukup berlipat ganda, menjadi modal dasar untuk merealisasikan segala yang kita inginkan. Yang pertama, Pak, sebetulnya sawah Musa ini kalau dilihat dari potensi memang sangat menjanjikan, baik keadaan alam, kemudian strategis dari jangkauan akses jalan. Namun yang kami diskusikan di tingkat desa sebetulnya memang potensi-potensi itu masih secara parsial. Pertaniannya jalan, kemudian perikanan dan sebagainya. Cuma tinggal bagaimanakah potensi yang ada itu disatukan menjadi kekuatan yang utuh, yang dikemas dari menjadi desa wisata. Yang kedua, master plan pernah dipaparkan oleh Pak Kepala Desa, tapi dalam hal itu memang secara global. Yang kami harapkan ini adalah karena rintisan, berarti master plan itu harus dijabarkan menjadi indikator-indikator, kemudian tahap-tahap pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kemudian kami dari masyarakat itu sebetulnya alhamdulillah ada sambutan naon, aya naon, kegiatan naon, itu adalah rasa ingin tahu. Artinya modal dasar masyarakat sangat baik. Hanya kami perlu untuk mensosialisasikan lebih bagus ke masyarakat itu adalah konsep dasarnya. Maka barangkali dari mulai malam tadi dengan pendekatan rohani, tawasul dan sebagainya, mudah-mudahan awal yang baik untuk perencanaan di kita. Yang kedua, ditindaklanjuti dengan wawasan-wawasan, sumbangan pikiran dari Bapak yang berkompeten, baik provinsi maupun tingkat kabupaten. Apalagi ada angin yang cukup mengembirakan, sebab suatu kegiatan tanpa dukungan finansial itu akan sia-sia mantel. Mungkin agak sulit kita berjalan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi bisa diapresiasi dengan rencana yang cukup matang di sini. Insya Allah kalau konsepnya sudah jelas, prosedurnya sudah ditempuh, kemudian pemetaan dan hal-hal apa yang akan dijadikan ikon di kita, kemudian sudah dijabarkan sedemikian rupa,
tinggal kita minta dukungan ke masyarakat. Tadi Pak Kadis, mohon Pak leres, dukungan masyarakat teh rada sesah, tapi pengaruhnya ageng pisan. Nah, di antawisna sakitu ke masyarakat mah mudah dicerna, kemudian dengan konsep sederhana ngartosin, insya Allah lamun jelas eksena aya berkelanjutan, insya Allah dukungan secara berangsur-angsur tiasa Pak Kades dukungan di masyarakat. Namun yang dijaga itu adalah begini, kita konsep sudah bagus, kemudian kita sudah berjuang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, banyak yang terjadi parum. Nah itu yang kami jaga seperti itu, sebab mau berlanjut setelah rehat seperti itu hese di ngabangkitkeun, memberikan jawaban kepercayaan kepada masyarakat itu akan susah. Oleh karena itu cik bahasa Sunda mudah-mudahan kegiatan ini tiasa berjenjang, berkelanjutan, obor karari. Namun dalam perjalanan itu ulah wakang ngawak nu jauh teuing, tapi konsep dasar heula sesuai dengan kemampuan dan potensi nu aya biasa dilaksanakan. Sikuring atas nama BPD saat kadukung baik secara dalam rapat di desa, kemudian kalau sudah konsepnya jelas, insya Allah kami membantu untuk sosialisasi kepada masyarakat dengan waktu-waktu yang kita bisa manfaatkan. Barangkali sekali lagi terima kasih atas apresiasinya dan dukungannya di semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian khusus kepada panitia, sifat di kita lamun seerteuing diintervensi ti urang sok rada hese ngebangkitkeun, tetapi yang kita dorong adalah kemampuan dari bawah, kesadaran itu, sebab dengan kesadaran itu akan lebih enak kita untuk mengelolanya. Itu barangkali mobilnya ayah hal-hal tiasa kacerna aya maksudna mas saya Pak Dewan itu, mudah-mudahan sasieureun sabeuneureun aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Salajengna mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Didi selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Pak Dr. Dian, Dinas Ketua Pak Kuwu, Pak Dan Ramil atau yang mewakili Pak Kabid, atas senior saya Pak Iwan, Kepala UPTD Pariwisata Wilayah Ciamis, nepangkeun Abi Dadan, landihan Abi Dadan, nami Abi Darajatun nama perdana, wilayahna pun Bapak di Bandung pun biang di Magelang Pak. Hari pun Bapak kekeh hoyong disundakeun nami putra-putra nanti, jadi landihan Abi sama Darajatun nama perdana, tapi didadankeun nu kadua Barokatun landihan Ai, nu katilu Sapatun landihan Aat. Itulah salajengna teu ka genep. Ibu bapak nepangkeun abi teh nembe opat sasih di pariwisata, 17 tahun abi di Perindak. Terakhir kantos abi kepala UPTD Pasar Kawali, Kasubag TU UPTD Pasar Kawali. Abi jujur tadi terkagum-kagum paparan Pak Dian sebagai senior, sebagai teman bicara, banyak menimba ilmu. Pada saat beliau tadi menyampaikan gagasan satu contoh di desa, salah satu desa di Kecamatan Cijengjing, di mana ada kaitannya dengan Pak BPD, bahwasanya memang kegiatan-kegiatan yang dari bawah itu biasanya lebih langgeng gitu Pak. Di Cipaku yang sebagaimana tadi maaf di Cijengjing Pak, di Kertabumi Pak Mon, itu kan festival
festival pisang juga bayar pajak pakai pisang gitu. Nah, dari kacamata orang perdagangan, wisata juga bisa jadi industri dan jadi perdagangan, Pak. Dengan 17 hektar tadi Pak Ku cerita punya kalungguhan di sini, ya sebenarnya tadi clue-nya oleh Pak Dian udah dikasih sebenarnya mengenai apa bibit beras hitam atau beras warna-warni atau varietas-varietas lain lah yang memang secara segmentasi pasar itu bisa ditangkap. Karena sebenarnya sebagai orang pasar saya Pak, kalau beras masuk pasar, beras warna putih mau diklasifikasi pakai beras Cianjur, beras apa aja tuh tetap aja beras buat konsumsi.